Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi husahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardani sahaba, ya Rabbi wardani sulana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardani masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli dhanbin, ya Rabbi la ta'ajjana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wasa'i du'ana, ya Rabbi ballighna madhur. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi tawsana binuri, ya Rabbi balana wa amana. صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم.
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Acara selanjutnya kami aturkan kepada Kiai Haji Raden Ahmad Zain Ibrahimi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qaiman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami ta'limi Ibunda Nyai Hajah Nurul Insyai As'ad, yang kami muliakan para alim, para kiai,
tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Arifin Husnul Huda sekeluarga, Ketua Takmir Masjid Nurul Ihsan Al-Ustaz Sukamso, para muallimil Quran yang mulia Kiai Saleh Haji Abdul Syukur, para tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota DPRD Situbondo Bapak Yogi Pratama, para dusun dan rejo Bapak Wisnu Wardana, pengawas madrasah, pengurus muslimat Sumber Anyar, hadirin hadirat muslimin muslimat hafizahumullah jami'an, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka haul para masyayikh Pondok Pesantren Sanafiyah Syafiyah Sukoharjo dan haul kedua almarhum Amafullah Kiai Zainal Arifin beserta haul para leluhur masyarakat Anurjo, kita malam hari ini berharap ba'dal qabul, semoga seluruh rangkaian acara, setiap pahala yang teraturkan, semoga menjadi cahaya penerang para almarhumin dan menjadi tempat yang diperluas di alam barzahnya, menjadi hadiah amal saleh yang terbaik sebagai amal jariah beliau. Mengapa saya sebutkan sebagai amal jariah? Karena kita sebagai anak keturunan orang tua leluhur kita, sebagai santri-santri dari para almarhumin, kita ini adalah amal jariahnya beliau. Ilmu yang beliau ajarkan, bekal nasihat yang beliau tanamkan pada kita untuk melanjutkan perjalanan perjuangan di dalam kehidupan dunia ini adalah semua berkat jasa-jasa kebaikan beliau, sehingga kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, amanah semisal lembaga pendidikan, pondok pesantren, masjid, serta segala hal bentuk kegiatan dari berbagai amal-amal baik lainnya. Para hadir, tidak ada kebahagiaan yang paling diharapkan oleh ahli kubur, ahli barzakh, kecuali buah yang ditanam berupa anak-anak yang saleh salehah, murid-murid yang mengamalkan ilmunya, serta peninggalan apa yang telah menjadi kebaikan beliau semua masih bisa dilanjutkan dan terus berjalan. Bahkan jika semakin maju berkembang, inilah kebahagiaan beliau yang sesungguhnya di alam barzakh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kita semakin disadarkan dengan peringatan haul para masyayikh, orang tua dan leluhur kita semua, bahwa ternyata manusia ini telah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Ada 5 kehidupan manusia. Yang pertama, alam arwah, di mana kita belum seperti wujud manusia yang saat ini kita kenal, belum memiliki jasad tubuh seperti yang kita
rasakan hari ini. Di dalam alam arwah kita masih berbentuk arwah manusia. Ribuan tahun yang silam, di dalam tulang sulbi ayahanda Nabi Adam alaihissalam, sebelum dipindahkan ke dalam rahim ibunda Siti Hawa, kita semua seluruh anak manusia di dalam alamul arwah pernah dikeluarkan di suatu lembah yang disebut dengan lembah, dan lembah ini dikatakan oleh para ulama terletak di Tan'im, Mekah, di dekat tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ada satu lembah yang berada di samping berdekatan dengan Tan'im, namanya Wadi Na'man, lembah Na'man. Seluruh arwah manusia dikeluarkan oleh Allah dari tulang sulbi Nabi Adam, dari punggung Nabi Adam. Kemudian seluruh arwah manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Alastu birabbikum, Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, menjawab seluruh arwah manusia, termasuk kita di antara. Jadi kita ini pernah ikut menjawab waktu itu. Apa jawaban seluruh arwah manusia ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, seluruh arwah manusia menjawab, Bala syahidna, benar kami telah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Inilah syahadat yang pertama. Inilah janji kita sebagai makhluk untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita lupa dengan peristiwa ini sehingga diingatkan oleh Al-Qur'an ketika Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran menceritakan kembali peristiwa masa silam, bahwa kita di alam arwah pernah bersyahadat menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian kita berpindah kepada alam yang kedua, alamul janin. Dari alam arwah pindah ke dalam alam janin, alam kandungan ibu kita. Selama kurang lebih 9 bulan kita di dalam alamul janin. 40 hari pertama berbentuk darah, 40 hari kedua berbentuk gumpalan daging, 40 hari ketiga kemudian sudah mulai ada tulang yang sangat tulang rawan dibalut oleh kulit. Terbentuklah janin manusia. Setelah 4 bulan lebih, datanglah malaikat membawa catatan tentang rezekinya, usianya, kebahagiaannya, kesusahannya, semua telah dicatat dengan baik sebagai takdir kehidupannya. Inilah kehidupan di alam janin. Sampai 9 bulan manusia baru telah terbentuk di dalam kandungan seorang ibu menjadi sosok bayi. Sampailah pada usia kurang lebih 9 bulan kita lahir ke alam yang ketiga, alam dunia. Maka saat ini kita sebenarnya
berada di alam yang ketiga. Perjalanan kita sudah sampai di sini. Kita akan sedang menjalani kehidupan di dunia dengan batas umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dahulu di zaman Nabi Nuh, jika dahulu di zaman Nabi Musa, umatnya, kaumnya ada yang berusia sampai 500 tahun, 700 tahun, bahkan sampai 1000 tahun, maka usia umat Nabi Muhammad SAW usianya ma baina sittin wa sab'in, antara 60 tahun hingga 70 tahun. Ada yang diberi usia lebih oleh Allah sehingga sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Ada yang kurang, baru lahir meninggal dunia, usia 6 tahun meninggal dunia, belum sampai 60 tahun meninggal dunia. Maka umat Nabi Muhammad rata-rata usianya di dunia ini adalah 60-70 tahun. Sebentar, kita tidak lama. Lebih lama ketika kita menunggu dalam penantian panjang saat berada di alam arwah. Begitu juga nanti kita akan melaksanakan perjalanan berikutnya. Kita akan menuju perjalanan yang keempat, alamul barzakh, alam kubur. Ruh akan terpisah dari jasad. Jasad akan dikuburkan di dalam tanah, sementara roh akan dijemput oleh malaikat. Jika yang meninggal dunia ini adalah rohnya orang mukmin, maka dijemput oleh malaikat menuju langit, diantar 7 langit sampai tembus, sampailah ke suatu tempat. Di situ kemudian dicatat namanya di suatu lembaran kitab bernama Illiyin. Wa ma illiyun, tahukah kalian apa illiyin itu? Kitabum marqum, kitab yang ada nomornya, ada urutannya, ada daftarnya, ada catatannya. Yashhaduhul muqarrabun, yang menyaksikan kepada catatan nama di dalam kitab illiyin itu al-muqarrabun, para malaikat muqarrabin, malaikat yang tinggi derajatnya, dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah tugas malaikatul muqarrabun ini? Menyaksikan bahwa orang yang namanya tertulis di dalam kitab illiyin, mereka adalah orang-orang yang baik. Semoga kita, nama-nama kita kelak ketika sudah berada di alam barzakh dicatat di kitab lembaran illiyin bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Berbeda dengan orang yang mati kafir, meninggalkan agama yang benar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka matinya sengsara, dijemput oleh malaikat, ruhnya diseret, dibawa ke dalam tanah, ke dalam bumi, lapis yang ketujuh. Di sana ada tempat bernama Sijjin. Tahukah kalian apa Sijjin itu? Tempat yang paling rendah. Bahkan konon dikatakan disitulah iblis ditempatkan. Na'udzubillah min. Bagi orang-orang yang saleh-salehah, orang-orang yang beriman, ketika sudah ditulis namanya di dalam kitab illiyin, maka rohnya kembali ke tempat di mana jasad dimakamkan. Bahkan sekali waktu rohnya orang-orang mukmin ini bisa bersilaturahim dengan roh orang-orang mukmin lainnya.
yang wafat dimakamkan di Rangurejo, tapi rohnya bisa datang sowan pada gurunya di Sukorejo, rohnya bisa diizinkan oleh Allah datang kepada murid-muridnya, menjenguk yang masih hidup di dunia. Maka kadang-kadang di antara murid-muridnya bertemu dengan para guru-guru yang mulia meskipun dalam mimpi. Sementara orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, rohnya diperkenankan masuk surga dengan diletakkan di dalam tubuh seekor burung berwarna hijau, dan burung ini kemudian hinggap di pohon-pohon surga, bahkan mencicipi buah-buahan surgawi, minum dari sungai-sungai surga, ikut menikmati fasilitas kenikmatan surgawi, tapi masih berupa roh, dititipkan di dalam tubuh seekor burung. Belum utuh sebagai manusia roh dan jasadnya, karena jasad masih ada di alam kubur, jasadnya masih ada di dalam kubur, bagian dari kehidupan dunia dan alam barzakh. Nanti ketika hari kiamat, setelah pengadilan akhirat, setelah orang-orang masuk surga, maka ketika berbangkit dari alam kubur, roh dikembalikan kepada jasadnya, jasad yang sudah hancur lebur diciptakan ulang oleh Allah. Maka orang-orang yang mati syahid ini akan diizinkan masuk surga dengan segala kemudahannya. Apakah orang yang mati syahid itu harus berperang fisabilillah? Ternyata ada orang yang tidak ikut berperang fisabilillah, tapi dicatat pahalanya seperti orang yang wafat dalam berperang fisabilillah. Siapa di antaranya? Orang yang sedang mencari ilmu, wafat di dalam perjalanan mencari ilmu. Siapa lagi yang dicatat sebagai orang yang mati syahid? Orang yang terbakar, orang yang mati dalam keadaan sakit, orang yang terkena dampak penyakit wabah. Maka kita berharap para syuhada yang meninggal pada peristiwa COVID pandemi tahun 2019, semoga beliau semua adalah syuhada, orang yang mati syahid, sehingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, bahkan di akhirat nanti mendapatkan fasilitas yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan dalam satu kitab, nanti ada orang dipangkat oleh Allah, diberikan anugerah pangkat sebagai orang yang mati syahid seperti berperang fisabilillah, padahal wafatnya biasa-biasa saja, wafatnya di atas kasur, wafatnya di dalam rumah, tetapi seperti orang yang gugur di medan perjuangan membela agama Allah. Siapa mereka? Mungkin mereka ini adalah orang yang di dalam hatinya ada niat tulus ingin berjuang membela agama Allah, tapi fisiknya tidak mampu untuk hadir dalam perjuangan secara langsung di medan pertempuran. Hanya tekadnya saja, semangatnya saja, azamnya saja ingin berjuang. Akhirnya karena suatu kondisi, mungkin sakit, pada akhirnya wafat di rumahnya, wafat di tempat tidurnya, tetapi oleh Allah diberi penghargaan bahwa orang ini telah pernah berniat untuk ikut membela agama Allah dalam perjuangan, namun karena udzur berhalangan ia wafat di tempat tidurnya, tetapi pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Dan itu banyak, apalagi para wali Allah
Para wali Allah meskipun wafatnya di rumah, meskipun wafatnya di tempat tidurnya, di pembaringannya, tidak wafat di medan pertempuran, beliau-beliau ini ada yang dipangkat sebagai syuhada karena niatnya, karena perjuangannya. Bahkan sebenarnya orang berjuang itu tidak harus mengangkat senjata ke dalam pertempuran, tapi dengan mujahadah, dengan ibadahnya, dengan semangatnya mencari ilmu, menyebarkan agama Islam, dan dengan semangat-semangat lainnya bisa diberi pangkat derajat sebagai orang yang wafat dalam keadaan syahid. Bahkan ada orang yang sakit perut dia berjuang, sabar dengan sakitnya, meskipun menderita sampai meninggal dunia. Maka orang yang sakit perut ini meninggal dunia dengan sabar diberi derajat sebagai orang yang mati syahid. Orang yang tenggelam di lautan, tenggelam di sungai, dipangkat oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Kira-kira ada kurang lebih belasan orang tercatat bisa mendapatkan gelar syuhada indallah. Jadi banyak kesempatannya. Ada orang misalkan diancam bunuh oleh perampok, oleh pembegal. Kamu kalau tidak menyerahkan harta kamu, saya ancam bunuh. Ternyata dibunuh semua, sehingga dia karena membela hartanya, membela kemuliaannya, meninggal dunia. Orang tersebut termasuk mati syahid. Dan banyak lagi. Oleh karena itu, marilah kita dengan semangat mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Ini adalah kesempatan terbaik ketika kita niat muraqabah, menjaga benteng-benteng agama seperti pondok pesantren, seperti masjid. Kita niat menghidupkannya, kita niat merawatnya. Kemudian seandainya kita wafat dalam keadaan menjaga pesantren, menjaga masjid, menjaga lembaga pendidikan, insya Allah kita termasuk orang yang nanti wafatnya wafat dalam keadaan sebagai syuhada. Amin Allahumma amin. Para hadirin, setelah nanti di alam yang terakhir, setelah kehidupan akhirat, setelah perjalanan alam barzakh entah berapa ribu tahun lagi, orang-orang berada di dalam barzakh kelak pada saatnya akan keluar menuju kehidupan alam akhirat. Di padang mahsyar akan dikumpulkan dan manusia kembali diciptakan dari dalam alam kuburnya, bangkit kemudian menuju tempat bernama mahsyar. Bagi orang yang bermaksiat, bagi orang yang durhaka, bagi orang yang tidak beriman, perjalanan alam mahsyar ini terasa ribuan tahun namanya. Satu hari akhirat ada yang merasakannya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti perjalanan 1000 tahun kehidupan dunia. Tapi bagi orang yang beriman, ketika berada di alam mahsyar, menunggu pemberian syafaat, menunggu penghitungan amal, menunggu timbangan amal, menunggu pembagian catatan buku amal, sampai gilirannya melewati titian di atas yang terbentang di atas neraka jahanam, as-sirat ala matni jahannam, tidak terasa, bahkan hanya seperti menunggu waktu sholat. Sebentar lagi subuh, dari subuh sebentar lagi duhur, dari duhur sebentar lagi menunggu asar,
dari asar sebentar lagi menunggu maulid menunggu isya selesai. Begitulah gambaran orang-orang mukmin, orang-orang yang beramal baik ketika di alam akhirat di hari kiamat, seolah dia hanya menunggu sebentar sampai masuk surga nantinya dengan selamat. Amin Allahumma. Sementara itu ada orang yang katanya beriman tapi tidak banyak membawa amal soleh. Ditanya bagaimana sholatnya, ia sholat wahai malaikat, tapi sholatnya hanya sholat Idul Adha sama Idul Fitri. Ini berat nanti. Ditanya lagi, kamu sholat? Iya sholat, tapi kalau ada malaikat yang membisikkan kebaikan, tapi kalau sudah datang setannya tidak sholat. Ditanya lagi, kamu sholat? Iya sholat, tapi sholatnya bercampur maksiat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat 5 waktunya sholat, tapi maksiatnya juga terus di jalan. Nah ini masih lama, pengadilan akhiratnya masih lama. Bahkan kalau tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, orang-orang yang ketika mati di dunia masih membawa dosa-dosa, walaupun ada sisa iman, matinya mati buruk, matinya suul khatimah. Hati-hati ketika melintasi as-sirat ala matni jahannam, ketika kakinya akan melintas meniti titian yang panjang, yang konon katanya lebih halus dari rambut di belah 7, lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Orang yang tidak membawa amal kebaikan akan terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Sampai kapan? Sampai lama disiksa di neraka, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW menyelesaikan tugasnya memberikan syafaat. Sampailah pada bagian yang terakhir, Nabi melihat, mengetahui bahwa ada sebagian umatnya yang tersisa sedikit iman di dalam hatinya, berada di dalam neraka. Nabi pun berdoa kepada Allah, mohon pada Allah, ya Allah, umat saya yang tercebur ke dalam neraka, tetapi di dalam hatinya masih tersisa sedikit iman, masih ada sedikit keyakinan. Mungkin dia tidak sholat, jarang sholatnya, mungkin dia durhaka kepada orang tuanya, menyakiti perasaan hati gurunya, berbuat zalim pada saudaranya, kemudian meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak baik, tapi masih ada sisa iman. Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih ada harapan. Akhirnya setelah Nabi memohon kepada Allah dengan pemberian syafaat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang tersebut, maka diangkatlah orang yang masih ada sisa iman, diangkat dari dalam neraka, dibawa menuju surga, dibersihkan di luar pintu surga. Ada suatu aliran sungai, mereka mandi di sana, dibersihkan di sana, tubuhnya kembali sehat, tubuhnya kembali pulih. Yang hancur lebur oleh sebab siksa neraka, dagingnya tumbuh, kulitnya kembali utuh, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Tapi harapan kita, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang pernah mencicipi siksa neraka. Amin Allahumma amin. Maka berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Semoga kita di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan, dan kita terhindar dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadidu imanakum, marilah kita niat memperbaharui iman kita. Akthiru min qawli, perbanyaklah berzikir la ilaha illallah bersama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman. Min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa
adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Marilah kita berzikir basmalah, bergandeng tangan dengan khusyuk. Kita mohon kepada Allah semoga mendapatkan rahmat belas kasihannya, rahmat dunia wal akhirah wa rahimahumah. Semoga dengan berkat rahmat Allah dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita, kekeliruan kita diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan dan doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahtazal arsyu tarabahu wastibshara wazdada al-kursiyyu haybatan wa waqara wamtala'at as-samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlihi. Falamma istarza biha talqu bi'idni rabbil khalqi wa qanatil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan lahul badru fi tamami. Bismillah, 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 Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.